Jadi hari ini kita tuh mau merangkai bunga ya Kak ya. Jadi aku tuh lagi kepo banget Kak. Jadi hari ini ada berapa jenis bunga yang akan kita rangkai? Oke, kakak. Jadi pada kesempatan pagi kali ini kita ini akan merangkai bunga itu adalah fresh flower. Untuk Oke, nanti airnya ini akan digunakan untuk supaya bunga itu tetap segar gitu. Karena kalau bunga asli itu memang harus dirangkai pada jenis-jenis tanamannya gitu Kak. Jadi ada bunga yang setelah dia mekar dia itu kayak akan bertahan lama, tapi ada juga yang mudah busuk gitu Kak. Oke. Jadi biar aku nggak skeptis nih ya Kak. Jadi sebenarnya Amira ini melihat ada 4 jenis bunga, tapi Amira itu lagi kayak kok ini bunganya kayaknya familiar banget ya. Nah, salah satunya itu, nah ketika kita menyentuh bunga itu bakal terasa pahit. Nah, kira-kira jenis bunga itu sama nggak dengan bunga yang Amira pilih? Oke, kalau ini beda Kak. Ini tuh bunga aster. Kuning dan putih ini adalah bunga aster. Oke, ini Iya. kuning dan putih ini jenisnya sama ya? Iya betul. Hanya berbeda di warna. Warna doang. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bunga yang tinggi-tinggi. Biasanya mawar merah juga sih. Cuma untuk workshop kali ini kita lagi pakai yang mawar tinggi. Tunggu. Setahu Amira ada bunga mawar warna hitam, warna apa itu asli atau palsu? Oh, kalau setahu aku kalau yang hitam aku bener nggak pernah melihat ya Kak yang asli sejauh ini aku warna hitam paling putih, merah atau pink biasanya gitu sih Kak. Oke, berarti itu bisa diwarnai ulang ya. Oke, Iya. jadi hari ini kita pakai fresh flower dengan warna yang masih nanya-nanya nih Kak. Ini kenapa dibungkus? Oke, kalau yang ini namanya adalah bunga gerbera. Kenapa ini itu dibungkus? Karena untuk melindungi. Agendanya, oke. Hari ini aku lagi ada workshop untuk merangkai bunga. Jadi merangkai bunga ini penting banget ya untuk para muslimah supaya itu kayak menambah kreativitas ya. Jadi bukan hanya kita apa ya kayak tambahan dari kalau kita tuh kan utamanya kan beribadah ya Kak ya, beribadah. Tapi setelah itu kita kayak banyak tambahan kegiatan lain yang mengasah kreativitas. Jadi nggak boring di rumah, terus bisa mendapatkan manfaat dari segi kreativitas dan bisnis. Jadi siapa tahu nanti untuk kalian yang suka merangkai bunga bisa belajar lebih lagi dan berbisnis bunga. Saya suka dikasih bunga Mas, jujur banget. Karena by the way, aku nggak tahu kenapa bunga itu kayak membawa energi happiness. Jadi ke bunga itu kayak setiap perempuan dikasih bunga tuh bawaannya happy sih. Gue udah tahu pertanyaannya melipir ke sana. Gue kayak dari bunga tuh bisa ke sana. Ya insya Allah suka diberi bunga oleh calon suami. Doainnya semuanya ya berjalan lancar. Kalau halal disupport ya Mas. Enggak, kalau untuk kegiatan yang nge-support untuk apalagi di bidang agama, insya Allah calon suami bakal support banget sih. Insya Allah sih sejauh ini udah disampaikan kalau misalnya untuk berkaitan dengan ini kan halal fair ya, aktivitas yang memang dihadiri oleh Muslim satu Indonesia segala macam. Itu boleh sih, cuman kalau misalnya untuk syuting segala macam mungkin kayaknya nggak boleh kali ya. Ya dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu. Gua kata tuh pertanyaan sampai situ MNC ya. Masya Allah ya kalian ini ya. Persiapannya alhamdulillah udah rampung. Aku mohon banget doanya semoga ini adalah pernikahan aku yang terakhir dan insya Allah bulan ini. Minggu depan. Karena udah deket, gue nggak bisa tutup-tutupin. Oke, baik. Nah, temen-temen juga udah lihat kan ini baju sama kayak gitu. Gimana konsepnya, boleh sedikit gak sih di spill gitu? Konsepnya tetap Muslim bride, tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang berlebihan, tetap dalam apa ya standar muslimah yang aman gitu loh Kak. Jadi kayak nggak terlalu ketat. Jadi tetap mencontohkan bahwa kalau misalnya jadi Muslim bride itu nggak harus nabrak tren kok. Maksudnya kayak tetap jadi pengen ke barat-baratan enggak. Kita mengutamakan tetap menjadi muslimah yang bisa menjadi trend center untuk orang lain gitu. Akan ada budaya mungkin kayak internasional temanya seperti apa? Ada, aku diselipin sama acara adat sedikit, tapi itu namanya ulos holong, ulos yang kasih sayang dari orang tua. Jadi itu mungkin sekitar 30 menit aja di acara aku. Adat mana tuh? Adat Batak. Biasanya kan kalau Batak bukannya lama pernikahan. Ah. Kalau yang itu untuk panjang prosesinya tuh gimana?
Nah kebetulan kemarin tuh sesuai kesepakatan keluarga, hanya untuk adat yang sebentar aja sih yang ulos holong. Jadi itu ulos untuk kasih sayang, tanda untuk memberangkatkan anaknya menjadi istri orang gitu sih. Bajunya udah siap dari kain atau masih ada? Last fitting hari Senin. Jadi kita fitting. Boleh nanti hubungin kruku ya. Oke, Kak, mungkin gimana sosok Clara sendiri? Gimana sosoknya dan gimana Kak Clara sendiri? Di mata aku beliau adalah orang bertanggung jawab, orang yang baik, orang yang sangat bisa diajak untuk belajar agama bareng karena beliau itu adalah seorang mualaf ya. Aku tuh mualaf juga, jadi kegigihan belajar beliau itu benar-benar menuntun aku untuk jauh jadi pengen belajar. Jadi kita kebut-kebutan bareng tuh gitu. Dia punya cerita yang sama mualaf bikin kamu sama-sama semangat apa ya? Pastinya. Jadi apa ya? Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. By the way ini gue oversharing banget ya sih. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Ini kan aku udah mualaf udah dari tahun 2018, 2017. Jadi kok kayaknya kalah sih sama mualaf yang baru Desember kemarin. Jadi beliau tuh memang lagi besar banget sih girohnya untuk belajar tentang Islam sih. Belajar bareng nggak sih? Sejauh ini belum ya, karena kan belum suami istri. Paling beliau itu banyak minta tips-tips sholat segala macam mungkin dari video kalau kayak gitu sih. As long as yang bisa aku bantu karena kerabat terdekatnya seorang muslim itu cuma aku saat ini. Jadi mau nggak mau ikut berperan untuk membantu beliau dalam proses ibadah atau belajarnya gitu. Oke, Kak, mungkin ini kan udah pernah menikah juga. Mungkin gimana kamu sendiri untuk menerima hal itu? Menerima, karena kan aku udah pernah menikah juga. Kayak jadi aman lah ya buat aku gitu. Bawa buntut gak apa-apa? Apa? Bawa buntut gak apa-apa? Apa itu buntur ekor? Aman banget dong, aman banget. Aku seneng dia ada anak kecil, terus aku juga anak kecil, jadi kayak match, cocok banget. Sama-sama udah dekat gak sih dengan Udah, mereka dekat duluan. Gua kata itu bestie dari mana ya? Kok udah kenal duluan gitu. Mereka by the way deket banget. Oke. Nah ini kan juga mantan Rizal Alif masih mungkin Gua kata mah, nggak apa-apa. Aman-aman. Wah, gua kabur ya. Aman semua. Semua kan have a pass kan gitu. Aman-aman banget. tapi itu secara sikapnya gimana sih sikap suami itu ke kakak? Suami. Korea mantan Wah, gue 3 kali ya suami, mantan, calon suami. Oke, gimana? Kira-kira gimana, apakah emang kayak romantis kah? Atau mungkin gimana pengertian kah? Kalau romantisnya itu belum terlalu kelihatan ya, kan belum nikah nih. Jadi ya paling kalau dari sekedar chatting beliau adalah orang perhatian, hangat, peduli keluarga kayaknya ya Mas. tapi so far itu yang aku nilai, terus perhatian sama anak. Beliau adalah sosok figur bapak yang baik. Yang dicari suami idaman di kamu itu gimana? Dialah. Kenapa harus dipertanyakan lagi? Dialah orangnya. Oh, terakhir boleh dong untuk minta doa untuk lancar apa? Sobat MNC, saya Amira Aulia. Minta doanya semoga pernikahan aku dan calon suami yang bernama Alexander semoga dilancarkan, semoga diberi keberkahan di rumah tangga kami, dan insya Allah ini adalah pernikahan yang terakhir. Amin. Lancar, Kak, ya. Amin. Kemudian